Di Al-Quran nih, di Al-Quran tidak ada rukun Islam, ya. Tapi umat Islam mengutamakan rukun Islam nih. Ini rukun Islam nih. Nah, arkanul Islamin, rukun Islam itu ada 5. Nah, jadi kesalahan umat Islam adalah menyimpang dari Al-Quran. Surat 3 Al-Imran ayat yang ketiga mengatakan Allah menurunkan Taurat dan Injil dan dibenarkan oleh Allah. Itu Taurat Dia dan menurunkan Injil. kitab Taurat. Bukan dan Injil. Dan dibenarkan itu oleh Allah. Al-Quran mengatakan di surat Al-Imran ayat yang ketiga, Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqo lima baina yadahi wa anzala taurata wal injil. Al-Quran, Allah mengatakan bahwa yang diturunkan oleh Allah itu Taurat dan Injil. Ya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Terus Taurat dan Injil itu dibenarkan. Terus Taurat itu yang diturunkan oleh Allah. Nah, salahnya umat Islam, kenapa yang diikuti hadis? Kenapa yang diikuti kitab kuning? Ya, contoh. Kenapa saya katakan? Kenapa yang saya katakan kitab kuning? Ini saya bisa buktikan nih bahwa di Al-Quran tidak ada rukun Islam, ya. Tapi umat Islam mengutamakan rukun Islam nih. Ini rukun Islam nih. Nah, arkanul Islamin, rukun Islam itu ada 5. Nah, jadi kesalahan umat Islam adalah menyimpang dari Al-Quran. Allah menurunkan Taurat dan Injil. Surat 3 Al-Imran ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Ayat yang ketiga mengatakan Allah menurunkan Taurat dan Injil dan dibenarkan oleh Allah. Itu Taurat Dia dan menurunkan Injil. kitab Taurat. Bukan dan Injil. Dan dibenarkan itu oleh Allah. Bukan menurunkan hadis dan fikih. Ya. Nah, kenapa umat Islam melakukan hadis dan fikih? Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Karangan Syekh Bukhari Muslim. Nah, itu kesalahannya. Jadi tidak ada Allah menurunkan hadis dan fikih. Dan yang diikuti bukan Muhammad lagi, Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i yang diikuti. Tidak ada ayatnya di Al-Quran harus mengikuti Imam Syafi'i. Ini kesalahan Islam. Makanya Muhammad Kace tinggalkan itu. Oke Pak, saya jawab dulu ini tadi di ayat. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran. Nggak ada Al-Quran di situ, ada juga Taurat dan Injil. Jadi kalau ada tulisan terjemahannya Al-Quran itu sisipan. Dia menurunkan kitab. Jadi tidak apa-apa. Benar. Jadi di sini kita bisa lihat di mana Al-Quran itu sudah menjelaskan Taurat, Zabur, dan Injil adalah firman Allah. Kami pun Islam pun juga meyakini adalah firman Allah tersebut. Kalau misalkan ada di hadis misalkan tersimpan yang tidak berselisih paham antara kita dengan yang lain, berselisih paham, ya, maka kita merujuk lagi ke Al-Quran. Maka kita disuruh kembali lagi di Al-Quran. Ada di penjelasannya juga di Al-Quran tersebut seperti itu. Tapi nggak tahu, lupa ayat berapa yang menyuruh untuk kembali ke Al-Quran. Maka itu kita di Islam sudah diajarkan apabila ada berselisih paham dengan hadis tersebut, kita harus meneliti tersebut. Jangan cuma mempercayai. Kita harus mencari. Misalkan di blok A, blok B, C, D, F, G. Misalkan semua berselisih, maka kita kembali lagi para ulama untuk bagaimana dengan hadis tersebut. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan tersebut dengan akal pemikiran kita untuk menyimpulkan tersebut. Satu ayat saja, kita Islam tidak akan berani untuk menafsirkan dengan sesuka hati atau menilai atau memponis misalkan ayat tersebut seperti demikian ayatnya, kita tidak akan berani seperti itu menjelaskan Al-Quran seenak jidat begitu. Anggapan Papa Ais itu saya menafsirkan sendiri. Saya bukan menafsirkan, membacakan, tidak sedikit pun ditambahi dan dikurangi. Cuman mungkin ada pertanyaan, kenapa yang dilakukan umat Islam itu kitabnya hadis dan fikih? Itu perintah siapa? Kalau yang pertama, Al-Quran ini yang paling penting itu Al-Quran dan hadis cuma pelengkap dengan Al-Quran.
Nah, sekarang bilang pelengkapnya itu di mana? Berarti Anda sudah melecehkan surat Al-An'am ayat 115. Kalau mengatakan hadis itu pelengkap. Yang bunyinya begini. Watamat kalimati robika sidkon wa adlan. Telah sempurnalah kalimat-kalimat Tuhanmu dengan benar dan adil, ya kan? Sekarang kalau Al-Quran dilengkapi oleh hadis, berarti menganggap, itu dia. Berarti menganggap Al-Quran ini tidak sempurna dong. Apalagi katanya kitab kuning itu adalah penjabaran dari Al-Quran. Bagaimana mungkin firman Allah dijabarkan oleh karangan manusia? Semoga begini Pak, cerdas. Misalkan nggak apa-apa. Memang di Al-Quran dijelaskan memang sempurna, ya. Tetapi apabila misalkan tadi kan mengutip di ayat berapa itu yang tulang sulbi, ya. Sperma. Itu mah udah nggak dibahas lagi, udah lewat. Ya, itu mah jangan ke tulang surbi. Ini aja dulu nih tentang kitab nih yang dibenarkan oleh Allah. Maka dijelaskan oleh kedokteran begini. Bukan jadi urusannya dokter deh nanti yang nggak mengalami saya bukan ilmu dokter. Seperti bintang berketuk. Jadi jangan mengalihkan perhatian. Sekarang kitab yang tertulis aja dulu nih yang dibenarkan oleh Allah. Iya, yaitu benar. Taurat dan Injil. Dari situ. Jadi kitab sulbi itu hanya esensi dari kitab yang tertulis aja, cuman bukan substansi. Yang jadikan substansi kan kita ini kitab yang dibenarkan oleh Allah itu adalah Taurat dan Injil. Kenapa? Ini Al-Quran yang menjelaskan. Kenapa umat Islam mengikuti kitab hadis, kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, karangan manusia. Kalau di dalam kitab tersebut ada terdapat kebaikan. Bukan ajaran Muhammad lagi. Jadi ajarannya Imam Syafi'i, bukan ajaran Nabi Muhammad lagi. Ya, soalnya beda. Di Arab sudah wudhu bersentuhan perempuan tidak batal. Saya ngalami nih waktu hajian. Tapi di Indonesia bersentuhan dengan istri sendiri aja udah batal. Katanya apa? Induknya kepada Imam Syafi'i. Nah ini nih, jadi berantakan gitu. Ya, ini semoga menjadi pembuka hati. Begini Pak, misalkan di mana hukum-hukum tersebut ya terdapat di kitab tersebut dan terdapat kebaikan, ya maka kita petik juga kebaikan tersebut. Bukan berarti kita mengambil semua itu dan mengambil rujukan untuk akidah kita tersebut untuk meyakini satu ayat saja. Misalkan siapa tadi Al-Bantani, kitabnya semua saja dipelajari. Bukan seperti itu Pak. Apa saja terdapat kebaikan dan ajaran-ajaran kebaikan dari sumbernya dari manapun. Kalau misalkan sumbernya dari Kristen misalkan, ya, sumbernya dari Kristen dan di situ ajaran-ajaran para nabi dan sesuai dengan ajaran para nabi dijelaskan, maka kami akan pun juga mengikuti. Oh iya ya, begini. Ya. Contoh misalkan saya kasih contoh ya, seperti suami istri, ya, terus suaminya meninggal. Terus suaminya meninggal, terus ada saudaranya ini dari suaminya ini, saudaranya menikahi lagi istrinya. Dari bekas mantannya kan, menikahi saudara istri iparnya, kan, padahal suaminya sudah meninggal dan menikahi perempuan tersebut, mantan istrinya kakaknya misalkan. Maka perempuan tersebut fokus. Ya ini, maka suami istri nanti ini tidak akan membawakan keturunan. Dia tidak akan membawakan keturunan. Itu sudah ditetapkan sama Allah. Itu kebenaran tersebut. Misalkan itu dikutip dari situ, ya kami membacanya itu kebenaran tersebut. Misalkan Kristen juga memberikan kebenaran. Tuhan kita itu Allah, Tuhan kita itu Esa. Maka saya mendengarkan, ya benar perkataan kamu. Tuhan kita itu tidak bisa dilihat. Tuhan kita itu tidak bisa dilihat wujudnya. Maka saya mengatakan benar perkataanmu. Maka saya akan mengikuti tersebut. Kan seperti itu. Iya, betul. Jadi kita tidak bisa mengambil sumbernya. Misalkan siapa? Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam tersebut. Jadi kita tidak bisa satu saja. Kita timbang yang mana kita cocok ini. Maka tidak bisa disimpulkan tersebut. Maka itu repot kalau itu Islam, Pak. Memang. Nah, itu dia, maka di Islam itu banyak orang Islam yang bingung menghadapi
pembicaraan Muhammad KC. Kenapa mereka bingung? Karena mereka tidak konsep, tidak punya kerangka ayat yang akan dibicarakan. Tidak punya arah tujuan berbicaranya. Menceritakan tentang Allah yang dibahasnya bukan tentang Allah. Al-Quran ini menceritakan tentang Allah dan jalannya kepada Allah dan kitabnya yang harus diikuti, ini Al-Quran. Ya, kalau agama beda, Pak. Agama itu hanya sebatas di dunia dan di akhirat itu tidak butuh agama. Dan nggak ada Islam bisa menyelamatkan di akhirat. Nggak ada ayatnya orang Islam itu diselamatkan oleh agamanya. Jadi agama itu di dunia politik sebenarnya, politik kekuasaan, politik keuntungan bagi negara Arab. Karena mengikuti kitab kuning ini diwajibkan di dalam rukun Islam nomor 5 yaitu hajian. Arti haji itu hijrah ke sana, harus hijrah ke Arab gitu kan. Setahun sekali minimal diwajibkan, tapi bagi yang mampu. Kalau memang itu hukum Allah, masa sih Allah tidak bisa mengukur umatnya mampu atau tidak? Karena umat manusia itu ada yang miskin, ada yang kaya. Kenapa diwajibkan yang untuk yang mampu? Berarti secara nalar kita, logika kita sudah kebaca. Kitab kuning ini adalah muatan ekonomi politik Arab supaya datang menyebarkan agama tapi mendapat keuntungan begitu. Ini saya telanjangin semua nih karena memang saya ngalami jadi haji. Jadi mohon maaf ya, saya bukan mau merusak, tapi meluruskan supaya orang Islam ini berpedoman kepada Al-Quran supaya tidak ngawur gitu. Jadi menanggapi Muhammad KC itu harus dengan dalil karena Muhammad KC ini ya memang sedikit ada ada akademisi yang intelek gitu di Muhammad KC ini. Jadi kalau tidak ada dalilnya Muhammad KC nggak bakal percaya, apalagi sampai balik lagi ke keislaman.